Kalau bisnis pasti untung ya, dia gak bakal ajak lu. Dia akan cari sendiri duitnya. Jadi bisnis itu jangan optimis, jangan pesimis, tapi realistis. Sebenarnya bisnis itu paling mudah itu pas lu pikirin. Kita beli 20.000, kita jual 99.000, cuan. Ya, 79.000. Kita jual berapa piece? Waduh. Cuannya segini gitu. Iya, sebulan jual 100 saja. Udah cuannya 7,9 Habis itu juta. kalau udah pede banget ambil cicilan. Orang jujur biasanya gak over promising, gak terlalu menjanjikan. Ya. Dia pasti ngomong pahit manisnya. Tapi kalau seandainya orang yang kurang jujur, dia Cuman ngomong manisnya aja, enaknya aja. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau dulu nih, kita pertama kali video kita yang tembus 10k. Oh, Itu tuh video kita bahas soal bisnis. iya. Jadi waktu itu kalau teman-teman nih sekarang buka TikTok atau Instagram kita tuh masih ada videonya. Masih ada cuplikannya. Masih ada cuplikannya. Itu yang hits pertama yang bikin YouTube kita sedikit terangkat waktu itu ya. Iya. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas bisnis lagi lah. Setelah mungkin sekian lama kita nggak terlalu bahas bisnis. Ya. Nah, jadi kan terutama di 2024 ini juga bisnis up and down gitu. Betul. Nggak gampang. UMKM mungkin juga banyak tertekan gitu ya bahasanya. Iya, benar. Sekarang juga kondisinya benar-benar berbeda. Nah, jadi kira-kira dari sisi bisnis ini apa yang bisa kita lakuin sama apa yang mungkin kita lihat yang bisa kita sharing. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nah, jadi mungkin nih pertanyaannya sama nih sama video dulu nih. Cuma mungkin jawabannya bisa Udah berbeda. Ya, karena dari pengalaman kan. Kan udah lama ya, jadi Ya, ini pengalamannya topiknya sisi lain bisnis. Iya. Ya, jadi pertama itu mungkin orang lihat tuh bisnis tuh enak gitu loh. Wah, dia pebisnis. Bapaknya dari dulu udah bisnis, kakeknya udah bisnis, dia kan enak gitu, tinggal lanjutin gitu kan. Nah, cuman kan apa yang orang nggak tahu tuh di balik bisnis itu banyak hal yang mungkin lagi pakai baju tapi dalamnya berdarah gitu. Kasarnya mungkin gitu ya. Nah, kira-kira menurut lu gimana soalnya? Ini kita ngomongin sisi lain yang banyak orang gak lihat lah ya. Yes. Sebenarnya bisnis itu kelihatannya itu enak. Ya. Pasti semua orang yang kerja jadi karyawan gitu ya, pasti berpikir gitu ya. iya, gue pengen banget jadi bos. Tapi begitu lu jadi bos, lu pasti mikir enakan jadi karyawan. Ya. Karena karyawan itu gak Fix lah, gak usah pusing apa gitu. Bukan berarti bisnis itu gak menghasilkan banyak. Pasti bisnis menghasilkan jauh lebih banyak daripada karyawan. Ya. Tapi kalau bisnisnya berhasil, kalau bisnisnya gagal, wassalam. Iya. Udah pasti gak bisa sebanyak itu gitu. Apalagi minus gitu loh. Iya. Nah, jadi ini kita ambil contoh ya. Maksudnya, kalau seandainya itu bisnis itu paling enak, itu kan bisnis turunan dari keluarga. Ya. Orang kan mikir, wah ini udah bisnis paling enak lah. Bisnis diwarisin dari keluarga. Pas lu terjun, lu baru tahu. Ternyata lu mau A gak boleh, B gak boleh. Lu mau coba bikin ini gak boleh. Lu mau coba bikin itu gak boleh. Banyak aturan nih dari Iya. sebelumnya. Mungkin apalagi pemikiran generasi sebelumnya beda nih. Ya masih konvensional gitu kan. Itu satu. Kedua, begitu lu berhasil mengembangkan, siapa yang bilang lu hebat? Gak ada. Iya. Semua orang bilang apa? Oh, lu cuma terusin bisnis Iya, keluarga. lu beruntung lah gitu ya ibaratnya. Tapi kalau gagal dia disalahin. Nah, kalau gagal, wah sayang ya. Bapak lu udah hebat, kakek lu udah hebat. Iya, di tangan lu hancur gitu. Padahal belum tentu loh dia bikin gagal. Bisa aja kan memang. Ini kita ambil contoh lah. Salah satu bisnis yang menurut gue sangat menarik itu bisnis di Taiwan, bisnis sup kepala ikan. Oke. Dia cerita, jadi dia kuliah jauh-jauh ke luar negeri ya, entah ke US atau kemana, dia balik Dia balik untuk terusin bisnis. Begitu dia balik, semua pelanggannya itu ngomong, aduh, kok lu kuliah jauh-jauh cuma balik jadi waiters gitu, Iya, jadi cuma buat bikin sup ikan doang gitu loh. Padahal nyokap bokap lu kan nggak butuh atau apa gitu. Itu satu. Kedua, dia mau bikin online, orang tuanya nggak kasih. Jadi dia ada orderan, pernah sekali itu orderannya itu 30 bungkus. Ini sup ikan yang sangat terkenal di Taiwan. Orderannya 30 bungkus, dia packingin tuh packingin, bokapnya main langsung ambil packingan dia, serve ke orang. Maksudnya kayak langsung ambil, kasih yang buat take away.
Kesel dong dia packingin mau 30, dia packing udah 100 lebih, nggak kelar-kelar. Gitu. Jadi banyak pertentangan seperti itu. Jadi jangan kira bisnis turunan dari keluarga itu enak, belum tentu. Terus yang paling bingung, yang paling parah adalah pas lu minta bagian. Lu mau ngomong gimana? Iya. Lu punya kehidupan sendiri. Lu punya masa depan, lu juga punya masa depan sendiri. Pas lu ngomong nih, lu mau berapa persen? Lu apakah dianggap jadi anak durhaka? Bener nggak? Jadi itu salah satu aspek dilemanya. Kalau yang gue pernah lihat itu sebenarnya pas orang tuanya jalanin, ini sangat-sangat berhasil. Tapi pas turunin ke anak ya, ini mulai hancur. Yang gue lihat langsung ya, generasi pertama, pas keduanya udah jelek gitu. Tapi agak sulit diomongin ya, maksudnya mungkin pas orang tuanya mulai situasi kondisi mendukung. Tapi pas trennya masih masuk. Iya, trennya mungkin udah berubah. Lalu juga mungkin juga kondisi pertumbuhan. Orang tuanya mungkin ya di survival mode gitu lah. Kalau anak-anaknya ini kan, maksudnya survival mode ini ya artinya dia berjuang mati-matian gitu untuk ini berhasil gitu, do or die. Kalau anaknya ini sebenarnya nggak ada di posisi do or die gitu. Dia santai aja gitu. Jadi maksudnya ya udah gue jalanin, gue anak bos gitu. Dan ternyata akhirnya menurun banget bisnis mereka. Jadi ini dilema sih salah satunya. Nah, kita masuk ke yang kedua nih. Nah, ini mungkin yang banyak orang tuh misal resign dari kerja ataupun kepikiran ide bisnis. Nah, langsung misal impor nih dari Cina nih sekarang kan, atau dari Thailand sekarang ini rame nih kayak gini. Sebenarnya bisnis itu pasti untung nggak sih? Kan orang selalu berpikir cuan doang gitu, nggak berpikir resiko kadang kayak terlalu optimis. Nah, menurut lu gimana? Sebenarnya bisnis itu paling mudah itu pas lu pikirin. Itu pas lu pikirin. Oke. Itu paling mudah bisnis. Ini kita ambil contoh ya. Ini saya juga import, saya juga jual jam tangan gitu. Banyak lah lini bisnisnya juga gitu ya. Pas kita pikirin itu gampang banget. Kita beli 20.000, kita jual 99.000, cuan. 79.000. Dan beberapa piece, waduh, cuannya segini gitu. Iya, sebulan jual 100 saja. Udah cuannya 7,9 habis juta. Itu udah pede banget ambil cicilan. Itu mobil yang paling penting gitu. Sebenarnya gue cerita bisnis banyak banget, tapi ini gue ambil salah satu contoh ya. Maksudnya, jadi pernah satu kali itu temen gue, ini saya ceritakan juga dulu sih. Jadi temen gue itu, dia itu tawarin gue, yuklah kita invest mobil. Kita suruh si A urus. Wah, kenal nih si A nih. Kita pernah sekali itu makan wedang jahe bareng di arah mau ke gunung gitu ya. Ngobrol kenal gitu. Kita suruh si A ngurus gitu. Pasti cuan dia bilang. Kita tuh cicil truknya sebulan itu paling 7-8 juta. Dia sehari itu minimal bisa sewain 500.000. Kita terima bersih 500.000, sisanya dia urus. Setiap hari pasti tersewa. Jadi hitungannya 15 juta cuan nih, gitu kan. Ya sebenarnya jujur, pengalaman saya sih karena sudah terlalu banyak ya cerita. Udah sering lihat lah kayak gini. Wah, udah lihat sampai bosan namun. Yang kayak gitu-gitu, yang bisnis itu kalau pasti nggak usah kerja semua orang. Ini pengangguran di Indonesia udah hampir 10 juta nih, semua kita hempaskan. Semua berbisnis aja. Pasti kan? Karena pasti kan, bener nggak? Nggak mungkin pasti gitu loh. Dan cara orang ngomong pebisnis yang kita bisa lihat ya, orang itu jujur apa enggak itu, kalau orang jujur biasanya nggak over promising, nggak terlalu menjanjikan. Dia pasti ngomong pahit manisnya. Tapi kalau seandainya orang yang kurang jujur, dia ngomong manisnya aja, enaknya aja. Nanti pasti bisa, nanti kita gini, nanti gini. Jadi dia gak akan cerita pahitnya. Jadi ngobrol-ngobrol, gue bilang gue gak ikut deh kok. Gue punya prinsip bahwa kalau gue gak ngerti sebuah bisnis, gue gak akan ikut. Gue tolak dengan halus lah. Terus 6 bulan kemudian dia berantem. Jadi si A berantem sama si B. Berantem nih, ribut gede sampai mau pakai polisi loh. Terus suruh gue tengahin gitu kan. Gue ajak ngobrol bahwa kenapa sih gitu. Ternyata si A yang itu, dia itu diam-diam dia sewain sendiri. Main belakang dia. Terus udah dong si B
tahu kesel kan. Soalnya setorannya nggak pernah cukup. Kayak sebulan 7 juta, store cuma 3 juta, 2 juta. Belum lagi nanti potong bengkel, potong. Ya. Ditambah-tambahin lah banyak biaya gitu ceritanya. Jadi kesel, mobilnya dia jual rugi tuh, rugi cepet lebih. Pas mobilnya dia minta balikin, barangnya itu dipretelin. Bannya diganti sama yang aus semua. Terus perkakasnya banyak nggak ada. Makanya itu mobil bisa dibilang nggak bisa jalan. Pas balik, gimana nggak kesel? Mau sampai pakai polisi. Cuma karena waktu itu saya ngomong bahwa ya kok kalau seandainya pakai polisi mah panjang urusannya. Dibicarain baik-baik. Karena dia orang masih saudara. Gitu, dibicarain baik-baik aja lah. Nanti bagusnya gimana. Nah dari sini kita belajar bahwa bisnis itu gak ada yang pasti untung. Kalau bisnis pasti untung, ya dia gak bakal ajak lu. Dia akan cari sendiri duitnya. Kecuali orang tua kita masih mungkin ajak kita. Tapi kalau seandainya orang lain gak mungkin. Bisnis itu gak mungkin pasti untung. Nah jadi dari sini juga gue banyak belajar gitu. Bahwa ya kalau bisnis ya gak ada yang pasti. Kalau pasti untung itu ya kita tetap harus lihat resikonya. Iya. Pada prinsipnya ya high risk high return. Betul. Kalau yang udah high return, risknya hampir gak ada. Ya itu bullshit sebenarnya. Gak ada. Apalagi kalau seandainya kita kan sering denger kan, investasi taruh 10 juta, sebulan dapat 1 juta tiap bulan. Pasti, karena ini udah ada sistem, taruh kayak apa kayak gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Ya itu udah banyak lah, udah sering lah. Udah banyak lihat pas. Dari zaman kita SMP pun udah sering denger. Ya pasti, tapi prinsipnya itu sebenarnya kayak tadi aja sih teman-teman. High risk high return, low risk low return. Betul. Pada dasarnya sih begitu. Kalau yang high risk tapi returnnya low, ya teman-teman jangan ambil apalagi itu gitu. Lebih lucu lagi gitu. Tapi kalau yang tadi high return, low risk, ya tergantung misalnya bisnis papa kita gitu loh. Ya. Dia udah ngerti banget sama medannya, kita cuma congplung, ya itu mungkin high return, risknya kecil. Soalnya mungkin dia udah 20-30 tahun di sana. Benar. Nah itu masih masuk akal gitu loh. Iya. Tapi kalau yang baru, kita baru tahu dijanjiinnya taruh 10 juta, tiap bulan kasih 1 juta. Itu ya. Itu gak mungkin. Itu gak mungkin ya. Itu semua aset gue masukin. Apalagi dia bilang di institusi gede, dia udah ketemu formula. Kalau dia ketemu formula, dia bisa bantu Indonesia lepas dari utang. Foundernya boleh biasa. Ya, tapi yang gitu-gitu gak mungkin. Yang kayak gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau di video dulu kan lo juga ngomong tuh bisnis itu kan waktu itu gue nanya, gue inget. Nah, tapi kan kita selalu diajarin harus optimis nih. Iya. Nah, kan maksudnya kalau kita nggak optimis gimana berhasil? Habis itu barulah keluar kata-kata apa tuh? Kalau bisnis itu ya, itu pembunuh tergedenya sebenarnya over optimis. Over optimis ya. Over optimis. Kalau lu itu justru bisnis itu, kalau lu pesimis, lu cuma gak jalanin bisnisnya. Tapi kalau lu over optimis, ini yang ngebunuh bisnis paling parah. Sebenarnya. Jadi bisnis itu jangan optimis, jangan pesimis, tapi realistis. Jadi kalau seandainya bisa, lu lebih realistis. Nah, tapi sebenarnya tujuannya itu kan kita buat minimalisir si resiko. Betul. Bukan buat ya pede bodoh atau sih yang terlalu pesimis juga gak jalan gitu loh. Tapi buat kita realistis kemungkinan resiko yang akan terjadi. Nah ini gimana cara pandang? Sebenarnya gini, bisnis itu sebenarnya lu itu bisa minimalisir resiko kalau seandainya lu itu punya pengalaman. Pengalaman itulah buat lu minimalisir resiko. Jadi kita itu harus punya insting dalam bisnis. Kita ambil contoh ya. Kalau seandainya orang melihat sebuah barang sama kita pebisnis melihat semua barang, ini berbeda. Kalau pebisnis yang pintar, dia bisa tahu, oh ini barang udah mulai jenuh di pasaran. Kita mendingan nyetok atau enggak. Tapi kalau ini barang baru mulai hits, kita boleh nyetok sebanyak-banyaknya. Ambil contoh. Misal brand Michel gitu ya, pas masuk nih. Jadi kan semua mungkin yang awal-awal tahu peluang, ini wah ini kita buka sekarang cuan nih. Cuan gede. Tapi kalau setelah misal setengah tahun atau setahun baru mikir mau buka, ya cuannya udah lebih berat. Cuan lebih berat atau makan rugi gitu kan. Iya. Jadi nggak ada bisnisnya pasti untung lah. Jadi banyak bisnis tuh seperti itu. Nah, yang meminimalisir risiko itu justru pengalaman. Banyak orang itu
kadang bisnis baru mulai sudah mau gede. Ya, ya. Gitu. Itu yang susah. Ambil contoh. Kalau sebenarnya dia bisnis yang mikir, wah bisnis gua harus buka kantor. Gua harus buka gudang. Gua harus bikin ini resep udah pasti rugi lah. Kecuali ini bisnis kesekian lu. Itu lain cerita. Tapi kalau bisnis pertama lu mikir kayak gitu, habis lu. Lu belum apa-apa, lu udah rugi banyak. Ini istilahnya ini sebuah kapal nih. Baru mau jalan, lu udah gaji 20 orang. Lu udah kasih persediaan berapa puluh juta. Yang belum tentu dapat ikan. Di perjalanan pertama lu lagi. Kalau misalnya perjalanan, kalau lu beli kapal nih, lu mau ngelaut gitu ya. Perjalanan pertama lu apa yang lu lakukan? Cari-cari dulu kan. Kalau bisa orangnya dikit dulu. Kalau udah tahu ada ikan nanti tinggal pulang, ajak lebih banyak orang, buat pergi nangkap, bener nggak? Nah ini yang orang banyak salah kaprah. Banyak orang tuh pengen langsung dapatnya banyak gitu ya. Betul. Itu yang bikin akhirnya hancur. Nah ini pertanyaan berikutnya. Menurut lu nih, privilege itu penting nggak? Menurut gua jujur di bisnis itu privilege itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan lu ada privilege, lu ada leverage. Maksudnya gini, kalau ketika lu punya privilege, lu punya duit banyak nih seandainya nih, lu bisnis lu maju, lu mau buka 10 cabang bisa langsung. Gitu. Tetapi bukan berarti privilege segalanya, enggak juga. Justru kadang-kadang privilege itu bisa menjadi bencana juga. Kadang bisnis terlalu mudah jadinya. Iya betul, bisnis lu terlalu gampang, lu rasanya terlalu enak, lu langsung buka semua. Pas buka semua, lu baru tahu, oh ternyata kacau gitu. Jadi privilege ini pedang bermata dua. Tetapi pasti kalau disuruh pilih, kalau seandainya saya ditanya, saya pasti pilih punya. Pastinya privilege ya. Kalau dari kita lihat nih, misal lingkungan kita aja dari mungkin teman-teman kuliah, pastinya kalau yang katakan keluarganya udah ada bisnis dan bisnisnya lumayan maju, dan dia juga tipikal yang mungkin cukup pintar lah. Bukan yang cuma modal bapaknya bermodal gitu. Tapi ya itu ya dia pasti lebih kenceng dibanding orang-orang yang mungkin perantau, orang tuanya nggak terlalu mampu, dia harus kerja dulu apa-apa ya, itu pasti ada beda start nih, curi startnya beda. Mungkin satu startnya di sini, satu startnya dari depan sini. Jadi nggak bisa dibandingkan pada dasarnya. Jadi privilege itu penting apa nggak? Penting. Iyalah, penting banget gitu. Pasti penting. Nah, mungkin terakhir nih, menurut lu apa sih yang terpenting sebenarnya kalau kita itu dalam berbisnis? Sebenarnya yang paling penting dalam berbisnis itu menurut gua itu analisanya itu harus realistis. Karena banyak kan orang itu justru salah analisa. Berapa banyak dari bisnis itu bangkrut karena dia salah analisa. Kalau kita lihat ya dulu ya, banyak kan brand minimarket yang di luar negeri terkenal banget masuk ke Indonesia, terus dia langsung buka cabang begitu banyak, ternyata bangkrut. Gitu. Ataupun ya dari BlackBerry ke iPhone, ke Android gitu kan, itu kan semua orang nggak nyangka punya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu lu itu harus realistis. Lu harus melihat bahwa bisnis lu itu lagi masa menurun atau lagi masa meningkat. Nah, biasanya kalau sebenarnya dia lagi masa meningkat, lu itu harus ekspansif sebesar-besarnya. Tapi kalau udah masa menurun, lu itu harus defensif. Nah, lu salah, lu kebalik, lu bangkrut. Waktu lagi harusnya defense, lu offense gitu. Betul. Lu bayangin ya, sebenarnya ceritanya dia punya bisnis lagi harus defensif, dia itu malah ekspansif. Dia buka lebih banyak. Apa lebih gak cepet jenuh? Apa gak ini semua ngambil marketnya nggak ada yang bisa beli misalnya. Betul. Ini ambil contoh. Kalau dulu power balance, kalau kita pernah dengar power balance, dulu kan terkenal banget. Sekarang coba jual, mana ada yang mau beli? Kan masanya udah lewat. Lu bayangin kalau lu ekspansif, lu buka cabang di mana toko power balance, ya apakah bangkrut? Bener nggak? Nah, tetapi kebalikannya juga sama parahnya. Kalau bisnis lu lagi bagus, lu defensif, lu keuntungan lu Kalau terlalu hati-hati lah ya kasarnya. Terlalu takut untuk ekspansi atau apa. Betul, lu jadinya lu telat scale up. Ini ambil contoh, kalau kita importir itu kan, kita itu kan nggak bisa kayak barangnya itu sekarang mau ambil, sekarang langsung dapat. Ada prosesnya minimal 2 bulan lah. Terus seandainya kita berpikir, wah ini barang laku nih, lu harus cepet-cepet pesen, harus cepet-cepet dalam perjalanan. Begitu dia nyampe, lu harus cepet jual. Kalau enggak, barang lu putus. Begitu putus, kompetitor masuk. Begitu lu supply chain lu putus, kompetitor masuk, lu kacau udah. Lu udah susah. Nanti pas barang lu nyampe, lu udah telat gitu.
Jadi harus seperti itu sih. Kalau menurut gue ya, salah satu poin yang gue belajar atau gue lihat itu, proses itu penting dalam berbisnis. Gue ada satu temen itu, dia itu dari kita lulus kuliah, dia itu udah main bisnis online. Oke. Tapi barangnya ganti-ganti. Ya dia pernah coba, misal kopi, pernah coba ini, itu. Jadi coba sana sini, ada satu masa itu tiba-tiba bagus bisnisnya. Mulai bertumbuh, mulai naik gitu ya. Akhirnya ada satu kali itu ada kesempatan kita ngobrol gitu. Gue nanya, kok lu bisa ya? Maksudnya Sukses. iya naiknya begitu bagus gitu-gitu. Gue lihat juga perkembangannya bagus. Baru dia cerita, maksudnya proses dia jatuh bangun itu. Katakan dalam 10 tahun, mungkin 3-4 tahun pertama itu masa sulit dia. Iya. Bahkan di terakhir itu dia sempat kayak dilarin duit sama orang. Nah, baru di satu masa itu mungkin ya karena dia udah berkecimpung sekian tahun di bisnis online, dia tahu celah gitu loh. Nah, di sanalah dia mulai naik sebenarnya. Jadi proses itu penting. Kita itu nggak langsung, kalau kita lihat orang mungkin yang hari ini begitu bagus, sebenarnya belakangnya itu ya kita nggak tahu. Dia berusahanya belum berapa lama, akhirnya dia belajar, dimakan orang, rugi, akhirnya berhasil gitu sih. Jadi proses itu nggak bohong lah. Jadi teman-teman harus perhatiin itu juga. Jangan cuma mau instan dan cepet gitu. Iya, betul. Apalagi kalau ada yang janjiin instan. Kalau instan cepet pasti kabur. Iya. Ini 3 ini nggak mungkin. Oke, itulah ya soal bisnis ya. Nah, Kira lah ya. menurut kalian gimana guys? Coba dong udah share di komen pendapat kalian. Lalu kalau ada pertanyaan boleh juga soal seputar bisnis lah. Coba di share. Ntar kita coba jawab. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.